Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita akan masuk ke hadis yang ke-8 yang temanya adalah perlindungan terhadap muslim. Bunyi hadisnya, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan hingga atau sampai mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka terjagalah darah-darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini merupakan hadis yang penting karena menjelaskan tentang perlindungan terhadap seorang muslim. Sebelum masuk kepada pembahasan hadis, kita akan mengenal terlebih dahulu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau merupakan anaknya Umar bin Al-Khattab yang namanya Abdullah. Anaknya Umar bin Khattab bukan hanya Abdullah, tapi juga ada anak-anak yang lain. Tapi ketika namanya tidak disebutkan, hanya disebutkan Ibnu Umar, anaknya Umar, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Beliau lahir 3 tahun sebelum kenabian atau 10 tahun sebelum hijrah. Hadirin yang dimuliakan Allah, beliau lahir 3 tahun setelah kenabian atau 10 tahun sebelum hijrah. Artinya beliau termasuk sahabat yang junior. Diriwayatkan bahwa beliau ingin ikut dalam perang Badar dan perang Uhud, namun ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena artinya ketika perang Badar usia beliau baru 12 tahun, dan ketika perang Uhud usia beliau baru 13 tahun. Maka ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baru diizinkan untuk ikut perang Ahzab atau perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah ketika beliau berusia 15 tahun. Dan beliau termasuk ahli fiqih dari kalangan sahabat dan juga di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau wafat di Mekah pada tahun ke-73 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini harus kita fahami dengan baik dan juga sesuai dengan penjelasan para ulama.
Kenapa demikian? Karena hadis ini sering dijadikan senjata untuk menuduh bahwa Islam adalah agama yang radikal. Karena bunyi hadisnya secara teks, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Maka kalau kita baca secara sepintas, ya, maka kita akan dapatkan pemahaman, oh kalau begitu memang Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia. Pantaslah agama Islam suka berperang. Nah, maka hadis ini harus kita baca syarahnya, penjelasannya dari para ulama dan juga realitanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan beliau bersama orang-orang yang tidak beriman. Sehingga kita tidak termakan dengan isu yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam bahwa Islam adalah agama perang. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan. Siapa yang memerintahkan? Maka Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, umirtu, saya diperintahkan, maka yang memerintahkan adalah Allah. An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Apa makna uqatil dalam hadis ini? Maka uqatil, kata para ulama, tidak selalu identik dengan berperang secara fisik. Jadi bahasanya uqatil, Pak, berasal dari bahasa Arab qatala yaqtulu, lalu menjadi qatala yuqatilu. Qatala yaqtulu artinya membunuh. Kalau qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa muqatalatan, itu dalam bahasa Arab berarti ada dua pihak yang saling melakukan, gitu ya. Contoh dalam bahasa Arab, daraba yadribu artinya memukul. Tapi kalau daraba yudaribu artinya saling memukul. Nah, ini secara bahasa dulu. Kalau qatala yaqtulu artinya membunuh. Kalau qatala yuqatilu terjadi terjadi upaya dari dua belah pihak. Sehingga ada pihak lain yang berpartisipasi. Ini secara bahasa demikian. Rasulullah dalam hadis ini tidak mengatakan umirtu an aqtulan nas. Tidak mengatakan demikian, tapi umirtu an uqatilan nas. Uqatil secara bahasa artinya memerangi. Bukan membunuh, memerangi. Dan memerangi dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia tidak selalu identik dengan senjata, Pak. Dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia. Tidak selalu identik dengan senjata. Contohnya apa? Memerangi kemiskinan. Itu maksudnya apa? Bukan artinya memerangi dengan senjata, kan? Ya. Atau memerangi kebodohan, memerangi kesyirikan. Itu tidak selalu identik dengan senjata. Bisa memeranginya dengan ilmu, memeranginya dengan dakwah. Kalau memerangi kemiskinan, memeranginya dengan upaya-upaya, dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, misalkan agar kemiskinan itu bisa hilang dan terangkat. Memerangi kebodohan berarti memeranginya dengan ilmu. Memerangi kesyirikan, memerangi juga dengan ilmu, agar orang faham dan juga bisa membedakan mana yang syirik, mana yang bukan syirik. Jadi para ulama menjelaskan bahwa uqatil dalam hadis ini maknanya tidak selalu identik dengan berperang dengan senjata. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan ada contohnya, contoh penggunaan kata uqatil ya, atau yuqatil atau qatala, tapi maksudnya bukan perang dengan senjata. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Kalau salah seorang dari kalian salat menghadap ke sutrah. Nah, itu sutrah itu, Pak. Salat menghadap ke sutrah. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi. Lalu ada orang yang ingin lewat di depannya antara dia dengan sutrah. Apa kata Rasulullah? Falyadfa'hu. Maka hendak tolak dia, tahan dia supaya jangan lewat. Fa in aba, kalau orang itu enggak mau ditolak, tetap ngotot mau lewat di depan kamu dan sutrah kamu, kata Rasulullah, falyuqatilhu. Maka hendak perangi dia.
Gitu ya. Nah, ini perangi di sini, ini saya ingin membuktikan bahwa dalam bahasa Arab kata perangi tidak selalu identik dengan senjata. Perangi di sini maksudnya apa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, karena hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Maksudnya apa? Falyuqatilhu ay yazidu fi daf'ihi tsani ashadda minal awal. Hendaklah dia tolak orang itu lebih kuat dari tolakan yang pertama. Itu maksud yuqatilhu. Gitu ya. Falyuqatilhu dalam hadis ini maksudnya adalah tolak dia lebih kuat dari tolakan yang pertama supaya dia tidak lewat. Wa ajma'u ala annahu la yalzamuhu an yuqatilahu bisilah. Dan para ulama sepakat bahwa maksud dari hadis ini bukan artinya memerangi dengan senjata. Nah, jadi dalam bahasa Arab, dalam hadis dan juga dalam Al-Qur'an kata muqatalah, qatala yuqatilu tidak selalu identik dengan perang dengan senjata. Sehingga maknanya adalah mengeluarkan segala daya dan kemampuan agar orang-orang itu bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mengeluarkan segala daya dan kemampuan. Artinya apa? Dengan dakwah, dengan ilmu dan seterusnya. Nah, kalaupun akhirnya harus dengan peperangan karena kita diperangi, maka makna yuqatilu dengan silah juga bisa masuk. Berperang dengan senjata juga bisa masuk. Tapi dalam Islam perang itu bukan tujuan. Perang bukan tujuan. Nah, buktinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ingin melakukan perdamaian. Tidak pernah Rasulullah atau tidak ada sejarahnya Rasulullah memerangi orang-orang yang non-Muslim tanpa sebab. Gitu ya. Contoh apa? Rasulullah masuk ke Madinah. Di Madinah beliau diterima, disambut, bahkan dijadikan pemimpin tertinggi. Beliau punya kuasa, punya wewenang. Di Madinah ada orang-orang Yahudi. Apakah Rasulullah perangi orang-orang Yahudi saat itu juga ketika Rasulullah pertama kali masuk ke Madinah? Tidak, ya kan? Justru Rasulullah buat perjanjian damai dengan mereka yang disebut dengan Piagam Madinah, yang diantara isinya bahwa kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi harus saling membantu dan saling membela. Kalau kaum muslimin diserang, maka orang Yahudi harus membantu, membela. Kalau Yahudi diserang, maka kaum muslimin harus membantu dan membela. Ini bukti bahwa Rasulullah tidak ingin berperang. Artinya perang bukan cara pertama dalam melakukan dakwah. Memang betul setelah itu orang-orang Yahudi di Madinah diperangi oleh Rasulullah. Tapi alasannya bukan karena mereka Yahudi, tapi karena alasannya mereka berkhianat, melanggar janji atau melanggar Piagam Madinah. Gitu ya. Yahudi Bani Qainuqa misalkan, mereka diperangi karena mereka melecehkan wanita muslimah dan juga membunuh seorang sahabat. Artinya berkhianat, keluar dari janji, keluar dari Piagam Madinah, maka diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah. Lalu Yahudi Bani Bani An-Nadir, mereka diusir oleh Rasulullah karena mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Yahudi Bani Quraidah, ini diusir oleh Rasulullah setelah perang Khandaq, karena perang Khandaq, ketika perang Khandaq Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan. Harusnya menurut perjanjian Madinah, Piagam Madinah, ketika kaum muslimin diserang maka Yahudi membantu. Ternyata sebaliknya, Yahudi justru mencari cara agar bisa memukul umat Islam dari dalam kota Madinah. Maka setelah selesai perang Khandaq, orang-orang Yahudi Bani Quraidah diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awalnya Rasulullah datang tidak ingin berperang begitu ya, bahkan melakukan perjanjian damai. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun perang-perang yang terjadi, ada perang Badar, ada perang Uhud setelah itu, lalu ada perang Khandaq dan perang-perang yang lainnya. Kalau kita baca sejarahnya, itu hanya sebagai bentuk pembelaan diri karena Madinah diserang. Gitu ya, Madinah diserang, tidak mungkin umat Islam tidak angkat senjata, tidak mungkin mereka diam, tidak membela diri. Maka mereka pun angkat senjata dan membela diri, maka terjadilah peperangan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, bukti lagi bahwa Rasulullah tidak ingin berperang dan selalu berusaha untuk menjaga perdamaian. Ketika Rasulullah akhirnya bisa melakukan Fathu Makkah, menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah Rasulullah menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah.
Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu? Rasulullah katakan kepada mereka, singkat ceritanya begitu ya, di akhir kisah itu, idhabu fa antumut thulaqa, pergilah kalian bebas. Tidak diapa-apakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, padahal selama ini Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Normalnya manusia ketika dia selalu diserang oleh pihak tertentu, lalu dia akhirnya bisa menguasai pihak yang selalu menyerangnya, normalnya manusia begitu ya, yang punya sifat ingin balas dendam, maka akan melakukan yang pernah dilakukan oleh musuhnya kepada dia. Tapi ternyata Rasulullah tidak demikian. Jadi Mekah di bawah kekuasaan Rasulullah, harusnya kalau kita begitu ya, kita menjadi posisi Rasulullah, mungkin kita akan melakukan balas dendam. Karena sudah berapa banyak sahabat Rasulullah yang dibunuh ketika dalam perang-perang tersebut. Sudah berapa banyak keluarga Rasulullah yang terbunuh, Hamzah dan seterusnya. Tapi Rasulullah ternyata tidak melakukan balas dendam ketika berhasil menguasai kota Mekah dan membebaskan orang-orang Mekah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi lagi-lagi makna uqatil di sini maknanya adalah mengeluarkan segala daya dan upaya. Gitu ya. Di antaranya berdakwah, menebarkan ilmu, mengajak, mengajarkan dan seterusnya agar mereka bisa bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu kalau memang uqatil dalam hadis ini ingin dimaknai perang secara senjata, kalau memang akhirnya harus dimaknai perang secara senjata, maka makna manusia dalam hadis ini adalah makna yang khusus. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia adalah lafaz yang umum ya, diksi yang umum menunjukkan seluruh manusia. Tapi maksudnya adalah kalangan tertentu atau kelompok tertentu, bukan manusia secara umum. Ini yang dalam kaidah disebut al-am yuradu bihil khas. Sebuah kata umum tapi maksudnya khusus. Sehingga manusia di sini maksudnya adalah orang-orang musyrik yang memerangi Islam. Orang-orang musyrik yang memerangi Islam. Bukan juga maksudnya orang musyrik secara umum, karena orang musyrik yang tidak memerangi Islam maka tidak boleh diperangi. Gitu ya. Jadi orang-orang musyrik yang memerangi Islam, maka sebagai bentuk defensif ya, melindungi diri, maka umat Islam harus angkat senjata sehingga terjadilah peperangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi itu dua makna. Uqatil di sini maknanya bukan perang secara senjata, atau kalau mau dimaknai perang secara senjata, maka annas manusia di sini maknanya bukan manusia secara umum, tapi manusia yaitu kelompok khusus, yaitu kelompok-kelompok yang memerangi Islam pada saat itu. Adapun kelompok-kelompok yang tidak memerangi, maka kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana Rasulullah sangat memperlakukan mereka dengan dengan baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, ketika ada ada seorang sahabat ya yang bernama Usamah bin Zaid atau Zaid ya, yang dia dalam satu peperangan itu sudah berhadapan dengan musuh, lalu musuhnya sudah terpojok, dia tinggal menghunuskan pedangnya, tapi ternyata musuhnya mengatakan la ilaha illallah. Musuhnya mengatakan la ilaha illallah. Tapi pada saat itu sahabat ini dengan ijtihadnya akhirnya tetap membunuh orang tersebut, membunuh musuh. Lalu dia merasa ada yang mengganjal dalam hatinya. Maka setelah peperangan dia laporkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, tadi saya membunuh seorang musuh yang mengatakan la ilaha illallah. Maka Rasulullah pun marah dan mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah engkau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka pada saat itu sahabat itu membela diri dan mengatakan, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, musuh tadi kan mengatakan la ilaha illallah itu karena takut dari senjata saja.
Jadi bukan ikhlas lillahi ta'ala. Itu pembelaan sahabat ini. Saya lupa Usamah bin Zaid atau Zaid bin Harithah. Zaid itu kan bapaknya, Usamah itu anaknya. Antara dua itu ya. Antara dua itu. Jadi membela diri. Sahabat ini membela diri. Wahai Rasulullah, tadi musuh tadi mengucapkan la ilaha illallah itu karena takut. Karena takut dari senjata. Jadi dia tidak ikhlas. Maka kata Rasulullah SAW, asyaqaq ta'an qalbihi. Apakah engkau sudah belah dadanya sehingga engkau tahu dia mengucapkan la ilaha illallah itu betul-betul atau hanya karena takut senjata. Dan Rasulullah ulang itu berkali-kali sampai sahabat ini merasa menyesal, begitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk menjudge orang lain itu dari zahirnya saja, cukup dari zahirnya. Zahirnya dia sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti dia seorang muslim yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya. Karena kata Rasulullah, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga hartanya dan juga terjaga darahnya, dan juga terjaga hartanya. Jadi kita diperintahkan untuk menghukumi orang lain sesuai dengan zahirnya saja. Sesuai dengan zahir. Adapun adapun urusan batin, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan hati yang tidak tampak urusan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hidup di Madinah, beliau hidup berdampingan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafikin ya, munafik secara akidah. Bukan munafik secara amal. Karena munafik ada dua, an-nifaq ada dua. Ada munafik aqadi, ada munafik amali. Kalau munafik amali, dia Islam, percaya kepada Allah, tapi mungkin banyak melakukan maksiat, tidak sholat, tidak melaksanakan kewajiban, banyak melakukan dosa. Itu munafik amali. Kalau yang hidup di zaman Rasul adalah munafik aqadi, munafik secara akidah. Jadi dia zahirnya Islam, tapi batinnya itu tidak beriman kepada Allah. Itu munafik secara akidah. Dan mereka kalau munafik amali tidak sampai kafir. Tapi kalau munafik aqadi hukum aslinya kafir, gitu ya. Di sisi Allahnya. Tapi kita sebagai seorang muslim menghukumi dia secara zahir. Maka Rasulullah hidup berdampingan dengan orang-orang munafik ini. Rasulullah tahu bahwa mereka adalah orang-orang munafik dari indikasi-indikasi yang ada. Di antaranya kalau umat Islam kepepet, maka mereka senang. Kalau umat Islam diserang, maka mereka membantu pihak musuh. Ya kan? Kalau mereka sholat, sholatnya dalam keadaan malas. Ya. Mereka paling berat melaksanakan sholat subuh dan juga sholat isya. Kenapa? Karena pada waktu-waktu itu sudah tidak terlihat. Berat mereka untuk berangkat sholat isya dan sholat subuh. Tapi kalau sholat selain dua sholat itu mereka semangat berangkat. Kenapa? Karena terlihat. Nah, jadi ada orang-orang munafik yang hidup di samping Rasulullah, tapi Rasulullah tidak apa-apakan mereka. Gitu ya. Rasulullah tidak apa-apakan. Kenapa? Karena secara zahirnya, secara tampaknya mereka Islam. Maka kita diperintahkan untuk menghukumi orang secara zahir. Seperti kisah tadi Usamah bin Zaid yang membunuh musuh walaupun dia sudah mengatakan la ilaha illallah, maka ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, perang-perang yang terjadi dalam Islam ada tujuannya. Yang pertama, mencegah kezaliman dan menghadapi permusuhan. Yang pertama, terjadi kezaliman lalu permusuhan terhadap umat Islam, maka terjadilah peperangan. Lalu yang kedua adalah membela orang-orang lemah dan juga terzalimi dari kaum-kaum yang zalim. Membela orang-orang lemah dan terzalimi dari kaum-kaum yang zalim. Maka aslinya umat Islam itu mereka harus punya kekuatan dan harus punya taji, begitu ya. Sehingga ketika ada yang terzalimi, mereka bisa membela. Oleh karena itu Rasulullah beliau bersabda, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu diberi kemenangan oleh Allah ketika menghadapi musuh dengan rasa takut yang Allah lemparkan ke dalam hati musuh itu sejauh 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan itu kalau sekarang mungkin 1.500 kilo lah. Karena mereka biasa dari Madinah ke Mekah itu kan 1 pekan, 1 Jumat. Itu kan 400 kilo kurang lebih. Kalau sebulan berarti 400 kali 4 berarti 1.600, 1.500 lah. 1.500 kilo gitu ya. Jadi
ketika mereka ingin menyerang Rasulullah 1.500 kilo sebelum sampai ke tempatnya Rasulullah, sebelum sampai ke Madinah, itu musuh sudah takut duluan. Mentalnya sudah jatuh duluan. Begitulah Rasulullah dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Karena umat Islam pada saat itu punya wibawa, punya kekuatan, punya power, sehingga musuh-musuh yang ingin menyerang sejatinya mereka sudah ketakutan duluan 1.500 kilo sebelum mereka sampai ke tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak 1 bulan perjalanan sebelum mereka sampai ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda tentu dengan kita di zaman sekarang, betapa banyak orang-orang Islam dizalimi di Gaza, di Palestina, di mana-mana ya. Tapi kita tidak bisa membantu dengan ya bisa kita bantu dengan doa, bisa kita bantu dengan logistik, bisa kita bantu dengan makanan, obat-obatan, tapi bantuan yang sifatnya militer gitu ya, tidak bisa kita lakukan zaman sekarang. Berbeda dengan zaman itu, kalau umat Islam dizalimi mereka langsung bisa membelanya dan musuh gentar dan takut. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga di antara perang yang terjadi atau tujuan atau sebab atau tujuan ya terjadinya perang dalam Islam adalah untuk menghadapi para pengkhianat dan juga orang-orang yang mengancam kedaulatan negara. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau mereka sudah bersyahadat, tadi kata Rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka telah menjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Ini menunjukkan bahwa darah umat Islam dan hartanya dilindungi. Jadi sehingga tidak boleh seseorang mudah untuk menumpahkan darah orang lain ya, atau mengambil harta orang lain tanpa haknya. Bahkan yang sedikit sekalipun. Kalau darah sudah tentu dalam Islam itu hukumnya berat ya. Orang yang membunuh secara sengaja tanpa syubhat, maka dalam Islam sejatinya ada qisas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli muslim. Hancurnya dunia ini, sirnanya dunia ini, hilangnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Rasulullah dalam hadis yang lain bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman. Seseorang masih dalam kelapangan dalam beragama selama dia tidak menyentuh darah yang haram. Artinya selama dia tidak menumpahkan darah orang lain. Sehingga ya, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sebesar apapun power kita, jangan sampai kita menumpahkan darah orang lain karena hisabnya berat di sisi Allah. Yang kedua, jangan sampai mengambil harta mereka. Mengambil ini bukan hanya yang besar ya, bukan hanya mencuri, bukan hanya korupsi begitu ya. Bahkan yang kecil-kecil itu juga jangan sampai kita lakukan ya. Terkadang misal kita ingin mendapatkan pelayanan tertentu padahal harusnya gratis kan, tapi ternyata ada yang dibayar. Itu kan sejatinya mengambil harta mereka juga karena bukan haknya aslinya. Nah, bahkan yang kecil-kecil itu juga harus kita perhatikan karena justru yang kecil ini yang banyak luput dari perhatian kita. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, harta orang lain ya dengan cara yang tidak benar. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam ya. Dengan hak Islam tadi yang membunuh dengan sengaja, maka ada qisas, itu hak Islam. Dan itu yang bisa menegakkannya hanya hakim atau pemimpin tertinggi, bukan sembarang orang. Kaitan harta misal zakat itu bisa diambil, itu bagian dari hak Islam. Itu juga sejatinya yang berhak untuk memungut adalah pemerintah atau yang ditugaskan atau yang mendapat izin ya. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diperintahkan untuk menghukumi mereka secara zahir, adapun hisab mereka diserahkan kepada Allah. Maka ada kaidah nahkum bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi orang berdasarkan yang tampak. Adapun perkara yang tersembunyi maka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka diperlakukan layaknya muslim oleh Rasulullah, tapi urusan batin itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat sepeninggalan Rasulullah, selepas Rasulullah meninggal, para sahabat itu melihat Hudzaifah.
Karena yang tahu nama-nama orang munafik itu adalah Hudzaifah. Bayangkan bagaimana Rasulullah menjaga ini. Menjaga kaidah ini gitu ya, bahwa kita harus menghukumi orang berdasarkan yang zahir. Jadi orang-orang munafik Rasulullah tahu tapi tidak disebarkan namanya oleh Rasulullah. Rasulullah hanya memberitahu kepada Hudzaifah saja. Mungkin ada yang sudah populer dikenal oleh orang-orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi banyak pengikutnya yang tidak dikenal, yang samar perkara mereka, begitu ya. Apakah mereka muslim sejati atau munafik? Maka Rasulullah tidak sebar nama mereka karena zahirnya mereka muslim. Rasulullah hanya sampaikan nama mereka kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Maka setelah Rasulullah wafat, para sahabat ini hanya melihat Hudzaifah. Kalau Hudzaifah menyolatkan seseorang yang wafat di kota Madinah, maka mereka ikut solatkan. Berarti orang itu yang meninggal adalah muslim sejati. Tapi kalau Hudzaifah tidak mau hadir di salat jenazah tertentu begitu ya, di mayit tertentu, maka para sahabat juga tidak mau ikut menyolatkan dia karena kemungkinan dia adalah orang munafik aqadi tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, bersungguh-sungguh dalam menyampaikan tauhid, ya la ilaha illallah. Bersungguh-sungguh dengan segala daya dan juga upaya. Bahkan kalau akhirnya harus berperang untuk membela diri ketika kita dizolimi, maka itu juga harus dilakukan. Tentunya dengan syarat-syarat ya, syarat-syarat yang ketat, bukan sembarangan. Berikutnya, Islam adalah keyakinan dan amal. Jadi la ilaha illallah itu keyakinan dan juga amal. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan di sini, mengucapkan la ilaha illallah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mendirikan salat dan menunaikan zakat itu bagian dari amal. Ini bantahan terhadap orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan bahwa syahadat atau keyakinan tidak ada kaitan dengan amal. Lalu di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwa umat Islam harus memiliki kekuatan yang menggetarkan sehingga tidak mudah dizalimi, tidak mudah diambil hak-haknya, dan pemimpin bisa memberikan hak-haknya kepada orang-orang yang lemah dan juga terzalimi. Semoga hadis ini bisa kita ambil pelajarannya dan juga bisa kita amalkan dan menambah semangat bagi kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan singkat terkait dengan hadis ini. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.